Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga diberi kesehatan ya. Masih semangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir ya, agar kita bisa melakukan pembelajaran secara langsung, bertatap muka secara langsung, tidak hanya seperti ini melalui Zoom meeting. Ya, kita masih melanjutkan pelajaran sebelumnya yang seperti yang sudah saya sampaikan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran KD 3.6, masih sama, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Saya sudah membagikan alamat link Zoom meeting, kemudian saya juga sudah membagikan media pembelajaran beserta dengan LK-nya. Harapannya kalian sudah membuka biar kita hari ini lancar pembelajarannya karena waktunya cukup terbatas. Di dalam media pembelajaran sudah saya sampaikan masih dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Kemudian dengan indikator menelaah penggunaan kalimat perintah, kalimat pasif, kalimat batasan yang jelas, kalimat saran, larangan, ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama. Kemudian harapannya nanti kalian setelah mengamati model teks prosedur yang sudah saya bagikan tadi, kalian bisa mengamati, kemudian mencari tahu mana yang disebut dengan kalimat perintah, mana yang disebut dengan kalimat pasif. Harapannya kalian nanti menemukan mana yang kalimat perintah, kalimat pasif, kalimat batasan yang jelas, kemudian kalimat saran dan kalimat larangan ya. Di dalam media pembelajaran sudah saya rinci serinci-rincinya, sudah saya jelaskan bagaimana penggunaan kalimat perintah, kemudian ada juga kalimat bentuk pasif, ada kalimat pasif, penggunaan bentuk pasif berarti nanti ada penggunaan bentuk aktif. Nah, berikutnya penggunaan kriteria batasan ya. Di sini batasan yang jelas, artinya ada batasan sampai apa, direbus sampai matang, itu penggunaan batasan yang jelas. Kemudian ada keterangan alat, tujuan. Nah, di situ sudah disampaikan beserta dengan contohnya. Gimana? Sudah paham? Bagaimana sudah paham dengan media pembelajaran yang sudah saya sampaikan? Ya, terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri saya atau sekarang juga boleh. Kemudian berikutnya kalian bisa melihat LK berikutnya, yaitu mengamati model teks prosedur, yaitu yang berjudul cara membuat bubur Manado. Kemudian silahkan kalian amati, kemudian kalian cermati baik-baik mana yang disebut dengan kalimat perintah, larangan, dan kalimat lainnya. Nanti kalau sudah menemukan, silahkan kalian secara bergiliran mempresentasikan, kemudian yang lain mengomentari, memberikan masukan yang sifatnya tentu saja yang sifatnya membangun, bukan menjatuhkan ya. Yaitu didihkan Silakan, air, Mbak, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. 2. Kalimat bentuk pasif pada teks prosedur. Didihkan air, masukkan barutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Pernyataan kriteria atau batasan pada teks prosedur yaitu angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Kalimat saran pada teks prosedur tersebut yaitu tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat. Kalimat larangan pada teks prosedur tersebut yaitu jangan sampai layu.
terima kasih Mbak Siva. Ya, jadi itu yang disampaikan Mbak Siva benar. Jadi bisa kita simpulkan apa itu kalimat larangan, perintah, kemudian saran, ada kalimat pelesapan ya. Kemudian jadi intinya dari pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari tentang kalimat saran, kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat pelesapan. Tujuannya agar kalian tahu bahwa dalam teks prosedur itu perlu penggunaan bahasa yang jelas, agar nanti ketika perintahnya jelas, nanti otomatis yang mengikuti juga bisa melaksanakan, mempraktekkan apa yang sudah jadi di dalam teks prosedur itu dengan langkah yang jelas juga. Nah, berikutnya kalau tidak ada yang tanya, saya akan menutup pembelajaran kali ini. Sebelumnya saya ingatkan bahwa pertemuan berikutnya kita masih membahas materi yang sama tentang teks prosedur, bukan materi yang sama, KD yang sama, tapi dengan indikator yang berbeda. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Mas Dava? Oh, tidak ada ya. Ya, kalau tidak ada, saya tutup dan saya akhiri ya. Jadi, pertemuan berikutnya harapannya semua lengkap mengikuti Zoom meeting. Saya juga akan membagikan lagi seperti biasanya. Saya akan membagikan alamat Zoom meeting, kemudian media pembelajaran dan LK yang akan kita gunakan pada jam berikutnya. Saya membagikannya 1 jam sebelumnya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan ya.